Belum jawab salam jadi jawab yang pada punya utang dia pada impas. Amin. Berarti yang aminnya paling kuat itu paling gede kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dah kalau dibayar mah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Faqala Rasulullah SAW al-gulam murtahinun bil aqi. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita malam ini dapat kumpul sama di rumah kita punya jamaah Bapak Haji Sumala dalam rangka taklim. Mudah-mudahan taklim kita malam ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah ilmu yang manfaat, akhirnya kita dapat lebih sempurna lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Jainuddin Ilyas, Ustaz Abdul Hamid, Bapak Haji Jamal, Bapak Ustaz Haji Nasar, Bapak Ustaz Nurul Iman, Bapak Ustaz Munajat, Bapak RT, baik RT yang masih jadi maupun RT yang udah luas. Mana yang luas RT? Ada. Jadi maksudnya Jamur kali ya? Kalau jamur awas. Kemudian tuan rumah ini Bapak Haji Sumala. Juga. Dia punya besan, saya punya teman ini Pak Alim, Pak Ustaz Haji Nasruddin. Jadi ini saya kalau sama besannya Pak Sumala ini, kalau Sumala kita dulu sekolah bareng sama Mamat tuh. Mamat ada Mamat? Ada. Mana? Rumahnya. Ngaji bareng dulu deh, sekolah bareng sama Mamat. Kalau mau Alim nih kita dulu ngaji bareng, jadi kalau sore saya nyampe dulu ke dia. Saya mah jalan rumahnya jauhan, saya kan ke rumah dia, sampai rumah dia mau masih makan, kita mau jalan, terus kita Gue yang jawab ada Pak. mau jalan ngaji di rumah mamangnya, oh dia mah udah tadi sama mamang dia, gitu ya ceritanya. Jadi ini besan sama besan sama-sama, kalau Haji Sumala sesekolahan, kalau sama Pak Alim sepengajian, gitu. Alhamdulillah kita ketemu lagi nak ya gitu ya. Dulu nyebutnya nak, kita nyebutnya nak, sehat nak, sehat. Nyebutnya amat kemana dulu itu? Gaul banget ya. Ya, gimana anak kabar lo nak? Sehat. Kalau dia punya anak berapa, punya mantu berapa, punya bini berapa, saya nggak tahu, udah lama nggak. Mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin. Kali ini cucu yang berapa nih Pak Alim? 5, alhamdulillah cucunya udah 5. Saya cucu baru 3, ini baru 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini tadi kita sudah dengar ada 2 acara. Yang pertama akikah, yang kedua sambil haul. Ya Allah, saya nggak pernah lupa dengan Pak Haji Rohmin itu ya. Kalau sholat Jumat paling dulu katanya dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya roboh miliarder. Amin. Anak-anaknya Allah jadikan anak yang soleh dan soleh, yang senantiasa menyembah Allah walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Jadi kita wajib memikirkan anak kita supaya tetap menyembah Allah walaupun satu saat kita sudah tidak. Berarti kalau ada 2 acara, nanti ada 2 resepsi itu berarti makan di sini yang buat akikah, yang bawa pulang itu yang jadi ada 2 tuh cuma lah. Nah ini bungkus ada 2. Ini bungkus acara akikah makan di sini Pak Haji. Yang sebungkus lagi ini acara. Ya 2 biasa sekarang. 2 biasa. 2 biasa. Iya sekarang. Tebak nebak atau bisa ketebak bisa aja. Jamaah rahimakumullah. Ini acara akikah anak tadi masih kecil.
mudah diakekain. Ini rupanya bapaknya, emaknya punya duit. Kalau kagak punya duit mah boro-boro Keka. bener gitu ya. Benar. Bahkan ini kadang-kadang kita yang udah tua belangkotan kayak gini kok ada yang belum akekah ini. Ada. Iya loh, orang dulu mah. Ya. Nah saya akekahnya itu Pak udah punya anak, udah punya bini Pak. Saya nanya sama mama saya mah udah akekahin belum? Apa jawabannya Pak? Buru-buru akekah makan kesusahan ya. Akhirnya kita akekah. Kita nanya lagi sama mertua tuh kayak belum aja Pak. Si dedek emaknya udah punya anak. Udah diakekahin belum? Belum. Anak abah mah belum ada akekahin pisan. Kalau ada lo kemampuan mah akekahin dah anak. Kita beli lagi buat bini kita. Udah pada punya anak baru akekah. Kenapa Pak? Terlambat itu lebih cakep Pak. Enggak ada istilah kata terlambat ibadah mah kullu ma'rufin sodaqah. Itu lebih baik daripada kagak sama. Jadi bapak-bapak ya, kalau ada yang merasa nih belum akekah silahkan untuk beli kambing kita akekah. Niatnya untuk diri kita. Kita tawajubkan mati motongnya ini adalah untuk korbannya apa akekahnya diri saya. Pas tahu apa yang motong atau kita potong sendiri. Sampai kita nggak akekah sebab nanti di dalam Alkitab diceritakan kalau orang yang tidak akekah ketemu sama orang tuanya di yaumil kiamah ya itu terhijab oleh akekahnya belum ditebus akekahnya. Kita punya mobil digade siapa yang naikin mobil kita tuh Orang. gadean ya walaupun itu mobil kita tapi adanya di rumah orang yang Jadi gade. Nah begitu juga anak ya makanya kadang-kadang ada ini anak bader teman sudah dari dulu APK kagak berubah pisan itu salah satu diantaranya mungkin belum diakekain. Kalau orang diakekain ini Pak, perbedaannya hasil penelitian, walaupun nakal banget mudanya, gitu udah dewasa, ada 40 atas, kembali ke jalan yang benar itu salah satu kelebihan dari APK. Ada kelebihan faedah APK. Sebutnya rame temen. Ya, nah maka dari itu kalau ada bapak belum akekah atau bapak belum akekahin anaknya, bapak jangan malu bilangin tong, lu belum diakekahin, neng, lu belum diakekahin. Kalau lu ada rezeki, akekah ya, gitu. Jangan malu. Gitu. Atau kalau lu punya duit, beliin kambing, buat gua akekah, nggak apa-apa. Gitu. Itu lebih baik karena itu sebuah kejujuran yang baik. kan. Kemudian ini juga akekah adalah mendidik anak setelah lahir. Jadi mendidik anak itu banyak lebah, banyak celah Pak, banyak. Ada orang mendidik anak setelah lahir. Akekah ini juga salah satu mendidik anak setelah lahir. Tahu dia tadi itu digunting rambutnya, dibacain sholawat, dibacain surah yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan ini anak atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah. Lalu dibaca kita zikir tadi. Taat kepada Rasul, kita baca sholawat. Sebab kadang-kadang ada anak orang ya, pinter sholat rajin, tapi sholawat kagak mau. Enggak bagus. Itu namanya tidak atiullah wa atiur Rasul. Sekarang kita begini dah, beli sendal karpil yang harganya 6 juta pakaian saat ini. 6 juta Pak, karpil. Pakainya sebelah, walaupun itu kelas sendal mahal, tapi pakainya sebelah, cakep apa jelek? Lah jelek, anggur dan pakainya. Dikatain orang gila, oh. Nah begitu juga kita, kadang-kadang kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasa rajin, sholawat nggak mau. Ini sama pakai sendal yang cakep, tapi makainya sebelah. Nah makanya kalau kita mudah-mudahan ini anak tadi kita bacain sholawat, ya. Mudah-mudahan ini anak atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi orang mendidik anak sebelum lahir. Kali ini kan udah lahir nih. Sebelum lahir apa tuh? Ada 4 bulan, ada 7 bulan. Yang kata orang Wahabi mah itu katanya bid'ah itu. Ya. Agak itu mendidik anak sebelum lahir dibacain. Macam-macam tuh. Ada surah Maryam, ada surah Yusuf. Ya, itu dalam rangka mendidik anak sebelum lahir. Ada lagi mendidik anak sebelum nikah. Kok mendidik anak sebelum nikah? Iya.
Jadi kita kalau mendidik anak sebelum nikah maksudnya kalau dia laki-laki cari istri yang benar-benar soleha, keturunannya bagus. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau kamu cari istri yang orangnya cakep, yang akhlaknya bagus, imannya kuat, hartanya ada, itu dalam rangka mendidik anak sebelum nikah. Itu tahapannya adalah untuk kepentingan anak kita, itu kebaikan-kebaikan itu. Ada sebuah kisah begini Pak. Ada seorang pemuda namanya Idris. Ini namanya Idris ya. Kalau ada kebenaran ini cakep ini Pak. Orang namanya Idris. Idris ini laki-laki yang soleh, yang kagak mau pisan makan barang haram. Boro-boro sampai 7 miliar Pak ya. Ya. Dia pokoknya kalau makan rambutan, pokoknya bersih banget ini namanya Idris. Idris ini kerjaannya nyucinya di kali Pak. Jadi Idris ini kalau nyuci di kali. Cuman kali zaman Idris itu waktu itu Pak masih bening. Bukan kayak karang, air kali lendir Pak. Lahir perumahan mulu. Coba itu orang Puri Gading itu kalau nyuci kemana airnya lari? Kali beda. Sekarang kita makan ikan nih dari kali ini kan nggak bisa air kan? Tapi dulu masih bersih. Ini orang namanya Idris. Idris yang nyuci di kali tiba-tiba ada buah Pak. Ada buah lewat di kali. Dia ambil Pak. Dia sangka dia hilap, dia makan Pak. Boleh ngambil di kali. Begitu dia makan, dia ingat loh. Ini gua makan buah di kali. Buah yang ada di kali ini pasti ada pohonnya. Pohonnya ini pasti ada yang punya. Dia cari Pak. Sama yang namanya Idris ini. Ketemu air Pak. Ini tadi saya makan buah katakan capi lah gitu ya kalau kita. Kurang lebih makan capi Pak di kali. Saya lihat ini ada pohonnya, bentuk capinya mirip ini. Ini pohon capi Bapak. Kata si Idris nih. Iya toh, itu pohon capi gua. Ini saya makan tadi Pak, nemu di kali. Saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya ya Pak. Makan capi kalau nggak dapat halal dari Bapak itu nggak bakal gua maafin, nggak bakal gua ridhoin lu. Karena lu udah makan capi gua, udah makan baru ngomong. Idealnya belum dimakan udah permisi. Ini udah dimakan baru permisi. Bingung Pak, ini laki-laki yang namanya Idris bagaimana saya lagi harus berbuat Pak. Capi ini udah saya makan, udah masuk perut saya. Sementara ini Bapak nggak menghalalkan, tentu saya makanlah yang haram. Jadi kalau begini nangis Pak. Apa dia kata laki itu sini? Saya siap menjadi budak Bapak seumur hidup. Bayangin Pak. Gara-gara makan capi siap jadi budak seumur hidup. Yang penting diapain maksudnya? Iya, gua ridhoin. Maksudnya mencari itu maksudnya. Akhirnya kata Bapak tadi itu, lo gua maafin apabila lo mau nikah sama anak gua. Anak gua itu tahu matanya buta, kakinya kagak ada. Lo bayangin, matanya buta, kakinya kagak ada. Itu orang demi mencari ridho dari orang yang punya capi, saya siap nikah sama anak Bapak walaupun matanya buta, kakinya kagak ada. Akhirnya Pak, setelah kata anak pemuda itu siap, orang yang punya kecapi ini pun akhirnya siap-siap untuk memperkenalkan anak perawannya yang dia bilang matanya buta, kakinya. Coba Pak kalau kita dikawinin sama orang perempuan kakinya agak ada, matanya buta. Oh apa kagak? Agak. Ini berarti masih kurang cerdas. Ini perlu diasah lagi nih otaknya. Ternyata begitu diperlihatkan lu ta'aruf dengan anak gua gitu. Ya Allah Pak, begitu dilihat itu orangnya cantik. Na'udzubillah min dzalik. Orangnya putih, gede, tinggi, pinggangnya kecil, pantatnya gede, kakinya bunting padi. Orang ada perempuan kan yang kakinya bunting kebo. Gede, ada.
Begitu dilihat ternyata itu perempuan, masya Allah, kurang lebih kalau kayak ini kayak Manohara lah ya, kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu ternyata ucapan yang tadi matanya buta, kakinya enggak ada, bukan berarti buta yang sesungguhnya. Ini anak dipingit oleh bapaknya, anak gadisnya belum pernah melihat seorang laki-laki. Maksud di buta itu begitu. Ini orang kakinya dibilang buntung, nggak ada, bukannya kakinya nggak ada yang sesungguhnya. Ini anak perawan belum tahu melayang. Lah zaman sekarang kan anak perawan masih melayang. Ayo dulu. Malah dia yang nambahin saya melayang. Dia nambahin ayam. Emang benar begitu. Ya Allah ya Rabbi, bari melayang, bari bapak. Makanya sekarang kita lihat perkosaan numbuh menjamur di mana-mana. Bukan salah laki-lakinya amat, bukan. Kita ini enggak jadi laki-laki pemerkosa. Enggak. Setuju gak Pak kalau kita bilang tidak bukan orang memperkosa? Bukan, cuman diasong-asongin. Nanti enggak diasong-asongin. Zaman sekarang begitu. Ditawarin. Ya dijual secara online, Pak. Jadi maksud saya intinya yang saya sampaikan malam ini anaknya Pak Alim dan anaknya Pak Haji Sumala mendidik anak setelah lahir. Ada lagi sebelum lahir, ada lagi sebelum nikah. Tadi itu si Idris sebelum nikah. Apa Pak yang diterima oleh seorang Idris dari makanan yang begitu sutri, jadi laki-laki yang soleh? Ternyata dapat jodoh wanita yang cakep, wanita yang kaya. Makannya sangat dipelihara, takut sekali kalau perutnya ini keisi barang yang haram. Ternyata begitu dia nikah, Pak, dinikahkan dengan perempuan yang tadi itu, yang dibilang enggak ada matanya dan enggak ada kakinya. Ternyata matanya bukan sesungguhnya enggak ada, tapi matanya belum pernah melihat yang haram. Ternyata bukan tidak ada kakinya, tetapi ini kaki belum pernah melayang. Ternyata itu anak dia setelah dia nikah punya anak 8 tahun. Anaknya hafal Al-Quran. Dari mana dia dapatkan ini anak 8 tahun bisa hafal Al-Quran? Karena emang bapak dan emaknya sangat menjaga kehalalan. Itu faedah dan fadilah kelebihan orang yang menjaga, memelihara, mencari, mendidik anak sebelum nikah. Ini kadang-kadang semakin banyak anak semakin berat. Ya, kalau anaknya pada pader ya emang sampai disalahin. Nah maka itu mudah-mudahan ini jadi ibroh, jadi pelajaran buat kita ya, sehingga apa yang dilakukan malam ini oleh siapa namanya anaknya Pak Alim Rijal ya, sholatullah salamuallah Rijalallah ya, Rijal ini juga anaknya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Sekaligus kita baca surat Al-Fatihah untuk yang awal malam ini Bapak Haji Rahmin. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kita yang malam ini duduk di tempat ini Allah balas pahala yang melipat ganda. Hidup kita barokah, selamat dunia dan selamat akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.